Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Irfan. Baik, kali ini saya akan berbagi kembali tentang diklat MOC pelayanan Prima. Ya, setelah saya mengerjakan materi 1 sampai 5 selesai, maka sini saatnya kuis post tes pelayanan Prima. Ya, ini ya, saya lihat nih ya. Dari atas materi 1 sampai 4 sampai 5 ya, sudah selesai semua ya. Maka ini mengerjakan post tes pelayanan Prima. Ini ya, saya klik kerjakan kuis. Kemudian ini soalnya ada 20. Ada waktunya enggak? Oh, enggak ada waktunya. Baik, langsung saja saya kerjakan ya teman-teman ya. Nomor 1, seorang petugas menyampaikan informasi secara lisan dengan kata-kata yang benar, tetapi pelanggan terlihat bingung dan tidak puas. Apa kemungkinan penyebabnya? Oh, yaitu berarti kemungkinan komunikasi nonverbalnya tidak mendukung pesan verbal. Oh, ini sepertinya kemarin sudah pernah. Soal ini sudah pernah keluar, ini keluar lagi ya. Karena memang terakhir ya, masyarakat mengeluhkan aplikasi layanan publik yang sering error dan lambat. Ini termasuk jenis penyebab aduan apa? Error dan lambat, yaitu teknis ya. Baik, nomor 3, apabila suatu lembaga pemerintahan terus mengabaikan prosedur standar pelayanan publik, maka dampak jangka panjangnya apa? Ya jelas penurunan kepercayaan publik ya, mengalami penurunan kepercayaan. Dalam diskusi tim, Anda melihat ada rekan yang merasa tersinggir. Bagaimana pendekatan Anda untuk mencegah konflik lebih lanjut? Oh, jangan sampai berlanjut ya. Maka cara mencari waktu untuk berbicara langsung secara empatik seperti itu ya. Baik, nomor 5. Tujuan utama pelayanan Prima. Tujuan utama itu adalah pasti memberikan pelayanan yang memuaskan pada seluruh masyarakat. Itu ya. Jika Anda menerima pesan digital yang isinya informatif tetapi ditulis dengan huruf kapital dan tanpa salam, apa dampak yang mungkin terjadi? Ditulis dengan huruf kapital dan tanpa salam. Oh, tidak ada salamnya ya, mesti kemungkinan penerima merasa ditekan atau dimarahi ya, karena tidak sopan kan? Ya, karena tidak sopan itu ya. Baik, prinsip penyusunan SOP administrasi pemerintahan yang menjamin kemudahan dipahami oleh pegawai baru adalah harus mudah dan jelas ya. SOP itu harus mudah jelas, tidak usah berbelit-belit. Salah satu manfaat SOP manfaatnya adalah mengurangi ketergantungan pada pimpinan ya, begitu betul ya, mengurangi ketergantungan pada pimpinan sehingga bisa bekerja tanpa ada pimpinan itu ya. Contoh nyata transformasi pengalaman pelanggan, yaitu aplikasi mobile dengan fitur layanan mandiri seperti itu ya. Baik, apa tujuan utama dari penyusunan SOP administrasi pemerintahan? Tujuan utama penyusunannya adalah tentu menstandarkan cara kerja agar efisien dan akuntabel ya, karena pakai standar yang sama. Prinsip pelayanan Prima yang utamakan hasil layanan sesuai harapan masyarakat. Sesuai harapan masyarakat berarti tepat ya, tepat. Sesuai harapan masyarakat, sesuai harapan masyarakat itu ya. Baik, kita lanjut nomor 12. Seorang pelanggan mengeluarkan proses yang tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana Anda menggunakan bahasa positif untuk mengelola situasi tersebut? Oh ya, tentu karena tidak sesuai ekspektasi kita mengakui keluhan dan menawarkan solusi alternatif yang secara sopan, gitu ya. Baik, kita lanjut. 13. Transformasi proses bisnis difokuskan pada apa? Transformasi proses bisnis ya, berarti pada restrukturisasi proses kerja melalui teknologi bisnis itu biar nanti lebih cepat caranya itu ya. Transformasi budaya organisasi yang efektif akan ditandai oleh budaya organisasi yang efektif, berarti pola pikir terbuka terhadap perubahan. Baik, nomor 15. Masyarakat seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengaduan. Sulit tepat adalah membuat sistem pengaduan yang transparan dan mudah diakses. Ini sulit toh, cari cara mudah diakses itu ya. Dalam konteks transformasi karyawan, penggunaan e-learning ditujukan untuk apa? Belajar elektronik meningkatkan produktivitas dan keterlibatan pegawai itu ya. Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menekankan keterbukaan informasi lain adalah asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menekankan keterbukaan. Keterbukaan berarti transparansi ya. Transparansi. Lalu masuk dengan pelayanan Prima. Dalam konteks pelayanan publik, pelayanan Prima itu adalah pelayanan cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Itu artinya Prima. SOP teknis juga sebagai apa? Standar
operasional prosedur teknis dengan sebagai perinci oleh satu orang dengan satu jabatan karena teknisnya. Sebuah laporan pengaduan tidak ditindaklanjuti selama 2 sebagai petugas pengaduan dengan apa yang diambil berdasarkan prinsip efektif dan efisien tidak dilanjuti ya. Tidak dilanjuti berarti pengaduan dengan apa yang diambil berdasarkan prinsip efektif dan efisien, maka segera meninjau dan mempercepat proses penyelesaian ya, biar tidak berlarut-larut gitu ya. Baik, selesaikan kuis karena sudah selesai. Kemudian jawaban sudah semuanya tersimpan dan klik semua dan selesai, kirim semua dan selesai. Hasilnya teng 100 ya teman-teman. Berarti saya lulus pos tes pelayanan prima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.